Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah metodologi penelitian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam metode penelitian. Pada hari ini selamat berjumpa kembali kepada saya Usman di channel, dan kita akan membahas banyak hal di channel ini. Tapi jangan lupa subscribe-nya, klik lonceng notifikasi, like, share jika ini bermanfaat, dan forget komen di bawah ini. Oke, sip. Terima kasih. Secara umum, metode riset atau metode penelitian dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Adapun macam-macam metode penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode kualitatif. Yang kedua, metode kuantitatif. Yang ketiga, metode survei. Yang keempat, metode ex post facto. Yang kelima, metode deskriptif. Kita akan membahasnya satu persatu. Apa itu metode kualitatif, kuantitatif, survei, ex post facto, dan deskriptif. Jadi kita tahu apa perbedaan dan dari metode-metode tersebut. Metode ini sangat penting kita pelajari karena akan kita gunakan untuk meneliti atau melakukan penelitian secara ilmiah. Kita bahas satu persatu. Namun dari beberapa macam metode penelitian di atas, ada dua yang paling sering digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman terhadap fenomenal sosial yang terjadi di masyarakat. Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran yang digunakan dalam memperoleh hasil penelitian. Jadi biasanya ya menggunakan fenomena sosial, contoh misalkan apa yang terjadi sekarang, misalkan terlalu banyak orang atau masyarakat yang menggunakan media sosial, misalkan di internet, atau sudah menggunakan video-video. Nah itu ketika kita melakukan penelitian, biasanya yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Yang berikutnya adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang bersifat sistematis dengan menggunakan model-model yang bersifat matematis. Teori-teori yang digunakan serta hipotesa yang diajukan juga berkaitan dengan fenomena alam. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara penelitian kualitatif dan kualitatif. Kita akan membahasnya di slide berikutnya. Perbedaannya metode kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, metode kualitatif menggunakan desain secara umum, sedangkan metode penelitian kuantitatif menggunakan desain yang lebih jelas dan spesifik. Ini terlihat ya perbedaan yang jelas, yaitu ketika kualitatif itu menggunakan desain secara umum, sementara kuantitatif itu menggunakan desain yang lebih spesifik, yang lebih jelas. Metode penelitian kualitatif menggunakan teknik penelitian berupa observasi, eksperimen, atau dengan wawancara terbuka terhadap koresponden ya. Di beberapa koresponden sosial yang tadi dia akan di wawancara, jadi ada sampelnya. Sedangkan metode penelitian kualitatif dilakukan dengan tes, pengujian, dan wawancara struktur. Jadi biasanya penelitian kualitatif ada tesnya kepada korespondennya. Dia mengisi kuesioner, melakukan tes, bagaimana apa yang terjadi. Kemudian metode penelitian kualitatif mendapatkan data berupa deskripsi pendapat dari responden ataupun hasil catatan lapangan. Jadi dia menanyakan kepada respondennya apa pendapatnya seperti apa. Ini tadi biasanya fenomena sosial tadi kan. Sedangkan kualitatif mendapat data berupa angka
hasil dari tes-tes tadi dapat angka, oh dapat nilai sekian, dapat nilai sekian, skala atau grafik yang bisa dihitung. Jadi, itulah perbedaan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang berikutnya adalah metode survei. Metode ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil riset berbentuk opini atau pendapat dari orang yang berinteraksi langsung dengan objek yang diamati. Tujuan utama dari metode ini adalah mendapatkan gambaran umum melalui beberapa sampel beberapa orang responden, ya. Jadi misalkan ada suatu penelitian yang berhubungan dengan objek. Kita menanyakan sesuatu dengan responden, dengan beberapa orang itu. Pendapatnya seperti apa? Contoh misalkan penggunaan jalur sepeda di Jakarta misalkan. Kita melakukan menanyakan pendapat dari orang yang menggunakan jalur sepeda yang baru. Bagaimana pendapatnya? Gambarannya seperti apa? Ya, baru kita udah bisa menarik sebuah kesimpulan. Oh, pendapatnya mungkin memuaskan atau tidak memuaskan seperti itu, ya. Selanjutnya adalah metode ex post facto. Ini metode ex post facto adalah metode riset yang untuk meneliti hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. Sebab akibat dari suatu peristiwa. Ini mengapa terjadi? Sebabnya apa? Ya kan? Fenomena seperti ini apa yang terjadi? Misalkan seperti ini. Sekarang mengapa orang salah satu contoh kecil, ya. Mengapa orang misalkan menjual secara online misalnya, ya. Mengapa? Karena saat ini orang lebih mudah bertransaksi di online, ya, mempromosikannya lebih mudah. Nah, seperti itu. Sebabnya apa? Jadi penelitian itu dicari dulu sebabnya apa dari suatu peristiwa, ya. Atau misalkan terjadi peristiwa yang fenomenal, ya kan? Sekarang banyak sekali peristiwa fenomenal. Mengapa terjadi? Orang kok bisa cepat betul terkenal? Ya, hanya menggunakan media sosial, ya. Nah, dari keterkaitan sebab akibat tersebut akan ditemukan kemungkinan baru yang bisa menjadikan indikator dalam sebuah proses riset. Ingat, riset adalah menemukan suatu masalah, mencari sebabnya, kemudian kita menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu bisa menjadikan sebuah keputusan. Metode deskriptif. Ya, deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang sedang berlangsung pada masa sekarang dan juga masa yang lampau. Jadi seperti ini contoh, misalkan menjelaskan ini apa ya, misalkan kita sedang meneliti tentang orde baru atau orde lama, ya. Apa yang terjadi, apa yang menyebabkan itu diteliti, kemudian diwawancara kepada respondennya, pelaku peristiwa, misalnya seperti itu. Kemudian kita jelaskan, kita bisa menarik kesimpulan, oh ini, ya, oh inilah, ya, suatu kesimpulan kita bisa kita publish. Tetapi ingat, secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode riset ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu longitudinal atau sepanjang waktu, atau cross sectional atau waktu tertentu. Ya, kalau longitudinal sepanjang waktu, jadi penelitian ini mungkin akan membutuhkan waktu yang lama. Kalau cross sectional, jadi kita menentukan waktu tertentu, ya, seperti itu. Baik, itulah tadi penjelasan tentang metodologi penelitian. Semoga ilmu ini atau materi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.